Rindu kami padamu, ya Rasul. Rindu tiada tara. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara pemirsa, ada istilah yang kita sering dengar, yaitu toleransi, tasamuh dalam bahasa agama. Toleransi adalah batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih dapat diterima. Toleransi adalah penyimpangan dari yang tadinya harus dilakukan, penyimpangan yang dapat dibenarkan. Saudara, mengapa manusia harus bertoleransi? Agama menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Pasti berbeda-beda. Itu bukan saja keniscayaan, tetapi itu adalah kebutuhan. Tapi dalam saat yang sama, Tuhan menghendaki juga agar kita bersama dengan Tuhan dan bersama dengan seluruh manusia. Karena kita semua berasal dari ayah dan ibu yang sama. Keniscayaan perbedaan dan keharusan persatuan itulah yang mengantar manusia harus bertoleransi. Sekali lagi kita bertanya, mengapa harus bertoleransi? Karena semua manusia mendambakan kedamaian. Tanpa toleransi tidak mungkin ada kedamaian. Semua kita mendambakan kemaslahatan. Tanpa toleransi tidak akan ada kemaslahatan. Semua kita menginginkan kemajuan. Tanpa toleransi, kemajuan tidak akan tercapai. Dari sini, agama pun memberikan toleransi bukan saja dalam kehidupan kemasyarakatan, tetapi juga dalam kehidupan beragama. Saya akan memberikan beberapa contoh dari ayat-ayat Al-Quran, bahkan dari sejarah Nabi SAW melihat bagaimana tingginya toleransi beliau, bagaimana tingginya toleransi yang diajarkan oleh Al-Quran guna menghadirkan kedamaian dan kesejahteraan bukan saja bagi umat Islam, tetapi bagi seluruh rakyat, seluruh masyarakat, bahkan seluruh manusia. Rindu kami padamu, ya Rasul. Saudara, kita katakan bahwa Nabi menyatakan bahwa aku diutus untuk membawa agama yang penuh dengan toleransi. Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, menulis perjanjian itu, dalam konsepnya Nabi menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Oleh kaum musyrik, kalimat basmalah itu mereka tidak setujui. Mereka meminta agar ditulis Bismikallahumma. Nabi berkata kepada Ali bin Abi Thalib, hapus basmalah dan tulis Bismikallahumma sesuai usul mereka. Nabi menyusun menyatakan, inilah perjanjian antara Muhammad Rasulullah dan wakil dari kaum musyrik Mekah. Pemimpin delegasi kaum musyrik berkata, seandainya kami mengakui engkau sebagai Rasul Allah, maka kami tidak akan memerangimu. Tulis, inilah perjanjian antara Muhammad putra Abdullah. Rasul pun berkata, hapus kata Rasulullah dan ganti dengan Muhammad putra Abdullah. Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat tidak ingin bertoleransi dalam hal ini. Mereka enggan menghapusnya. Tetapi Nabi yang penuh dengan toleransi itu
menghapus 7 kata itu demi kemaslahatan, demi perdamaian. Saudara, kita memang tidak boleh mengorbankan akidah demi toleransi, tetapi dalam saat yang sama kita tidak boleh mengorbankan toleransi atas nama akidah. Kita perlu bertoleransi. Karena itu sekian banyak ayat Al-Quran yang berbicara atau menganjurkan kita menerapkan toleransi itu. Bacalah surah Saba ayat 25 dan 26. Anda akan menemukan di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajarkan untuk menyampaikan kepada kaum musyrik, kepada non-muslim, bahwa kami atau Anda yang berada dalam kebenaran atau kesesatan yang nyata. Yakni, boleh jadi kami yang benar, boleh jadi juga kamu yang salah. Tetapi nanti Allah akan menghimpun kita dan dialah yang akan memberi putusan siapa yang benar, siapa yang salah. Ini bukan berarti bahwa kita mengorbankan akidah dengan berkata bahwa kita salah, tetapi demi kehidupan bermasyarakat yang penuh kedamaian, jangan mempersalahkan orang. Katakanlah, boleh jadi Anda benar, boleh jadi juga Anda salah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bila ilaha illa ant, al-halimul karim. Ishrah Allahumma sudurana waftah qulubana wadhib ghaiza qalbina. Ya Allah, kami bermohon kepadamu dengan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Engkau yang maha penyampun, maha mulia. Lapangkanlah dada kami, bukalah pintu-pintu hati kami, singkirkanlah kemarahan dan fanatisme yang ada di dalam hati kami. Anugerahilah kami kemampuan untuk menerapkan agamamu yang penuh dengan toleransi ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.